Pemirsa Coffee Break, beberapa waktu lalu kita sempat membahas mengenai Hari Guru Nasional, tepatnya pada tanggal 25 November. Nah, kali ini kita masih akan membahas berkaitan dengan pendidikan, dan tentunya narasumbernya juga masih sama, seseorang yang sangat mengerti betul dan mencintai betul dunia pendidikan, siapa lagi kalau bukan Mas Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang kembali di Coffee Break. Makasih. Tidak bosan kan ya Pak ya? Enggak dong. Kita bicara apalagi soal ngobrolnya selalu interesting. Iya, soal pendidikan gitu ya. Oke, ini langsung aja ya ngobrol-ngobrolnya. Beberapa waktu lalu ini sempat banyak sekali dibicarakan dan juga masih menjadi polemik, kalau boleh saya bilang seperti itu, yaitu mengenai kritikan kurikulum 2013. Nah, ini kan kepemimpinan yang baru nih, Mas Anies. Rencananya kurikulum 2013 apakah akan direview atau ditiadakan? Ya, gini, nomor satu, kurikulum itu harus selalu mengalami perkembangan. Jadi jangan sampai kurikulum kita membuat anak-anak tidak mengikuti perubahan zaman. Jadi kurikulum itu memang selalu mengalami pengembangan. Jadi itu prinsip pertama. Terus yang kedua, kurikulum itu kan untuk dipakai di seluruh Indonesia. Jadi kurikulum yang dan kemudian impact atau dampak dari kurikulum itu jangka panjang. Karena itu kurikulum yang dipakai haruslah kurikulum yang proses pengembangannya tuntas. Jadi membuat kurikulum, mengembangkan kurikulum itu nomor satu, jangan sekedar meninggalkan kurikulum lama, ditinggalkan begitu saja, repot. Yang ada adalah pengembangan. Nah, dulu kita punya kurikulum 2006. Lalu kemudian ada proses pengembangan, muncul kurikulum 2013. Nah, kami melihat kurikulum 2013 ini belum matang, belum tuntas, sudah dipaksakan untuk dilaksanakan. Sehingga yang terjadi keluhan. Guru-guru mengeluh, siswa mengeluh. Kenapa? Karena proses perubahannya itu, nomor satu, sangat cepat. Mereka belum disiapkan. Yang kedua, materinya sendiri belum diuji cobakan secara matang. Tahun 2013 itu dilaksanakan di 6.400 sekolah. Belum dapat feedback, sudah 2014 diterapkan di 218.000 sekolah. Wih, banyak sekali. Sampai sekarang masih banyak sekolah yang belum menerima buku. Jadi saya ini ditugaskan menjadi menteri, melihat ini masalah nih gitu. Jadi kita harus lakukan langkah yang tepat. Jadi saya akan mereview implementasi kurikulum 2013. Tidak akan melakukan perubahan yang membuat bingung lagi. Jangan, justru saya ingin mengurangi kebingungan di masyarakat. Dan saya ingin yang kedua, mematangkan kurikulum 2013. Jadi kurikulum yang baru ini, yang 2013 ini dimatangkan sampai pada level operasionalisasi di sekolahnya. Misalnya betul-betul siap untuk kembali dilaksanakan. Misalnya bagaimana guru-guru kita itu bisa menjadi guru yang menginspirasi, bisa guru menyenangkan, karena kurikulumnya memungkinkan itu terjadi. Jangan implementasi kurikulum itu membuat guru-guru nggak bisa menjadi guru yang menyenangkan, guru yang menginspirasi. Lalu tujuannya sekolah ini apa sih? Tadi saya garis bawahi. Tujuan kita bersekolah itu bukan untuk bisa menjawab ulangan, bukan untuk bisa menjawab ujian. Tujuan kita bersekolah itu membuat seluruh potensi kita tumbuh berkembang. Nah, kurikulum adalah satu instrumen yang dipakai untuk menstrukturkan proses belajar itu. Jadi kurikulum harus sejalan dengan cita-cita pendidikan kita. Kalau kurikulumnya tidak sejalan dengan cita-cita pendidikan, berbahaya. Nah, saya melihat itu. Berarti prosesnya adalah mengevaluasi, mereview gitu ya? Dievaluasi konten kurikulumnya 2013 ini, sambil kita lihat implementasinya seperti apa. Karena banyak masalah. Berarti selama proses mengevaluasi, mereview itu, lantas bagaimana dengan sistem pendidikannya? Apa yang kemudian dipakai itu? Solusinya bagaimana dalam jangka pendek? Insya Allah sebelum akhir semester ini sudah ada keputusan. Apakah kurikulum ini akan tetap dijalankan seperti ini? Atau kita tunda dulu? Sampai ini matang, baru dijalankan.
Tapi tidak kemudian nanti bikin kurikulum baru lagi, enggak. Yang sudah ada ini kita sempurnakan. Disempurnakan. Jadi nggak mau bikin kurikulum baru Nah, gitu, enggak. ini dia. Jadi tidak diinginkan membuat kurikulum yang baru, Bukan kurikulum yang ada. Tapi yang ada kita perbaiki, dimatangkan. Tapi dalam proses memperbaiki matangkan itu jangan mencipulkan kebingungan di bawah. Biarkan yang mengajar di sekolah bisa belajar dengan tenang, belajar dengan baik. Ini yang sekarang di sini ada pusat kurikulum dan buku, biar konsentrasi, memperbaiki sampai matang baru dijalankan. Nah, ini angin segar nih ya buat para guru, para murid juga yang kemarin sempat kebingungan. Jawabannya langsung dijawab oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berlanjut dari kurikulum 2013 erat kaitannya dengan ujian nasional. Polemik juga kan sempat itu. Ini bagaimana Mas Menteri melihatnya? Ya, sebenarnya salah satu hal penting dalam proses belajar adalah mengevaluasi. Kalau kita tidak mengevaluasi, bagaimana kita harus melakukan perbaikan? Ujian begitu ya? Evaluasi. Evaluasi, oke. Ya? Dan evaluasi yang harus diuji, karena gini, semua lembaga pendidikan itu bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Negara juga begitu. Jadi kita sebagai pemerintah harus tahu bagaimana hasil pendidikan kita. Kalau kita tidak tahu hasilnya, terus bagaimana kita bisa melakukan perbaikan? Nah, yang harus didorong untuk meningkatkan kinerjanya adalah seluruh kita menyelenggarakan pendidikan. Dari mulai kementerian di Jakarta sampai sekolah-sekolah. Itu yang harus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di situ. Yang sekarang terjadi adalah kita mengevaluasi siswanya. Oke? Bagaimana sekolahnya, bagaimana gurunya, bagaimana dinasnya. Belum dievaluasi itu ya? Siswa itu kan di ujung. Iya, siswanya justru yang... Ya. Oke lah, siswanya dievaluasi. Tapi dua kebutuhannya. Satu, untuk kita mengetahui peta hasil belajar siswa, ada pemetaannya. Yang kedua yang sering dipakai, jadi akhirnya banyak perdebatan itu kan ketika digunakan untuk menentu kelulusan atau tidak. Sebagai pemetaan itu penting. Pertanyaan saya, sudahkah kita manfaatkan data hasil pemetaan 12 tahun ini? Oh, UN 12 tahun nih. Mana pemetaannya? Terus sesudah kita tahu petanya, langkah apa yang sudah kita lakukan? Kalau ditemukan sekian satu sekolah yang nilai UN-nya lulus misalnya hanya 50%, apa yang kita sudah kerjakan pada sekolah itu? Jadi jangan menyelenggarakan ujian semata-mata untuk mengumpulkan data atau semata-mata untuk menentukan anak lulus atau tidak. Data itu dipakai untuk perbaikan. Nah, jadi saya melihat UN itu sekarang sudah menjadi pendorong orang untuk belajar menjawab ujian. Begitu Anda naik kelas 3, langsung konsentrasinya menjawab ujian. Padahal proses belajarnya ada 3 tahun. Karena SMA 3 tahun gitu ya. Yang berbahaya itu adalah ketika belajar untuk menjawab tes. Biasanya sistem kebut semalam tuh ya. UN kan jadi, nah ini menurut saya jadi problemnya itu bukan pada UN-nya sendiri, tapi perilaku yang muncul akibat adanya sebuah ujian nasional. Lalu namanya orang jadi belajar, itu yang saya katakan studying atau learning. Kita akan bahas lebih dalam lagi dan kita juga ingin mengetahui rencana ke depannya selama 1 tahun yang tersingkat nih apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah yang berikut ini pemirsa tetap bersama kami hanya di Coffee Break.